Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan saya. Berharap selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat. Terima kasih sudah bersama-sama dari dulu ya, mungkin sejak V dulu ya. Dan teman-teman yang sudah mensubscribe channel Bang Dema. Dan yang baru pertama kali hadir dan menemukan channel ini, teman-teman bisa mensupport ya dengan menjedar. Kalau istilah di Painet itu jedar ya, jedar, tapi bukan Jessica Iskandar ya, bukan jedar, klik petirnya gitu ya. Kalau di YouTube, nah klik yang hitamnya sekarang, dulu merah kan ya, gitu. Terima kasih teman-teman. Nah seperti pada judul ini ya, teman-teman lihat di thumbnail saya, berita ini bisa membuat 1000 kali kita berpikir ya. Kita sudah melewati pesta pai dan berakhir 2 hari yang lalu ya, tanggal 11 hari Senin ya. Menurut Kortim bahwa sukses itu adalah acara perdana yang viral di berbagai negara ya. Itu fakta. Sesuai pada judul hari ini, apa yang saya ingin perlihatkan kepada teman-teman semua ya. Saya melihat postingan dari Mbak Berli ya. Sekarang saya punya ada beberapa sumber. Ada media online, berita-berita online, kemudian ada Twitter langsung dari Kortim. Minta maaf ya teman-teman ya, sedikit ini. Kemudian ada Bang Nicholas juga ya. Nah, kalau teman-teman lihat Twitter atau X ya, dulu Twitter, sekarang X ya. Kortim itu centang biru dan hanya satu yang diikuti. Siapa? Bang Nicholas Kokalis ya. Jadi murni Nicholas itu adalah akunnya dia, dan dia pun mengkonfirmasi dari Twitternya bahwa itu akun resminya. Kemudian jangan percaya kalau ada orang-orang menggunakan nama Nicholas, karena akun aslinya itu ada di yang diikuti oleh Kortim ya, yang bercentang biru ya. Ya gitu teman-teman. Nah nah ini kita lihat dulu ya. Ini katanya artis Vietnam sih ya. Jadi artis ya. Memang kalau dilihat dari penampilan dia ya meyakinkan sih ya. Cuma saya nggak berani menyimpulkan. Saya hanya mereview dari video Mbak Berli yang diposting ya, artis pai Vietnam ya. Nah, lihat ya. Ya wajah dia memang cantik sih ya. Nah, ini bisa membuat para pioners bisa berpikir ya. Kalau nggak percaya dengan Bang Nicholas ya lihat ini artis. Nah, terus apa sangkut pautnya Bang Dema? Ya kan biasanya namanya juga orang terkenal atau influencer, biasanya itu bisa dipercaya ya toh. Kalau tidak percaya kepada pemiliknya, pembuat aplikasinya, atau Mbak Chang Deovan, ya, nah ini bisa membuat Anda berpikir. Nah lihat di tangannya ya, jangan lihat yang lain-lain, ya. Di bagian tangannya yang dilihat, nah ini waktu dia masuk di sebuah toko atau di restoran ya, yang bisa menggunakan pai, ya, membayar dengan pai. Nah lihat ya. Saya kasih lama-lama supaya para penyanyi-penyanyi ini bisa fresh matanya ya. Nah ini lihat, memang dari wajah dia sih ya meyakinkan kalau dia artis ya toh. Nah, lihat di tangannya itu yang dia pegang itu adalah akun pai, kemudian ada barcode-nya ya, melakukan transaksi ya. Nah lihat, saya sengaja kasih lama-lama supaya bisa berpikir nih yang para penyanyi-penyanyi. Nah, sekali lagi lihat di tangannya ya, jangan lihat yang di yang lain-lain, gitu loh. Ya, nah ini pionir ini. Tapi kalau mau sedikit-sedikit juga boleh juga ya, tapi jangan dibayangkan gitu ya. Untuk para penyanyi-penyanyi ya, gitu loh ya. Cukup ya, cukup. Nanti bisa cari sendiri. Nah, dari wajah dia memang ya kita nggak tahu apakah ini wanita atau KW ya. Kita nggak bisa simpulkan. Yang jelas di akun yang diupload oleh Mbak Berli itu artis pai Vietnam. Artisnya pai atau
artis ya. Kalau ini artis Pi Vietnam berarti artisnya Pi Network ya, khusus ya. Lembut, wajahnya lembut ya. Nah ini. Nah, oke, yaitu bisa membuat kita berpikir. Kemudian juga ini teman-teman saya perlihatkan Pi Network bisa sekeren ini ya. 34 perusahaan yang berpartisipasi dalam pameran kerja Universitas Stanford. Ya. Lihat nih ya. Ini ada logo Pi ya. Logo Pi itu mudah untuk diingat ya teman-teman ya. Mudah untuk diingat dan mudah untuk dilihat ya. Ini walaupun sekecil ini tapi menonjol ya. Ada ciri khasnya. Ya kan? Warna ungu, kemudian bundar, kemudian ada Pi. Nah, Pi itu juga bisa kita temukan di kalkulator ya. Logo Pi. Nah, ini ada beberapa yang kerjasama ya. Nah, itu ya. Oke. Kalau para penyanyi tidak yakin dengan Bang Nicholas dari keluaran Stanford, ya keterlaluan. Anda masuk Twitter aja, mungkin sekarang ya karena trending di Twitter, maka agak berkurang. Ya. Mungkin mulai sekarang yakin, termasuk ada yang reviewer besar, YouTuber lumayan besar lah ya, karena 100.000 subscriber lebih 200-an ya. Dan itu cukup berpengaruh memberikan isu kepada para penonton pada saat dulu menyinyir Pi. Ya kalau saya kan baru memulai saat itu membahas Pi ya. Lalu kemudian pengikut juga baru puluhan ribu ya. Tentunya kita kalah ya. Kalah opini. Ya. Tapi dengan kondisi sekarang ya 6 hari dari core team mengkonfirmasi dan Bang Nicholas mengkonfirmasi bahwa kita bisa menggunakan koin Pi untuk bertransaksi, berarti Bang Dema jadi menang dong, ya kan? Mereka jadi kalah. Jadi artinya apa? Pengikut boleh banyak di YouTube, tetapi mereka juga bukan maha tahu. Ya kita ini ya apapun yang bisa direview lah ya. Jangan ketika kita sudah punya follower besar langsung dipercaya menta-menta juga, enggak juga, tergantung kan ada orang yang membahas sesuatu itu karena memang hanya ingin mendapatkan AdSense, ya kan? Ya seperti yang disebut yang para penyanyi aplikasi kita. Kalau saya ini channel positif memberikan informasi kepada teman-teman, tapi saya nggak pernah menyarankan untuk menggelontorkan dana. Saya selalu bilang bahwa bermain gratis saja. Ya. Koin-koin yang bisa dimainin gratis, dipungut-pungut ya. Siapa tahu bisa merubah hidupnya ya. Ya kan terbukti Pi Network kita main gratis, tetapi baru hari ini bisa melakukan transaksi. Ya. Ada yang ngomong loh kok dari negara Nicholas sendiri tidak ada terlihat ya transaksi-transaksi. Justru dari Cina, justru negara luar yang viral. Nah, pas saat itu saya memperlihatkan video dari kalau salah dari Florida, ya Hyundai kereta model terbaru itu ditukar dengan ada yang menggunakan Pi 0,04 sekian, ya. Nah itu di negara Florida kalau tidak salah. Teman-teman bisa melihat kembali yang saya jelaskan pada saat itu ya. Ada gambarnya di thumbnail juga. Ya. Jadi semua ada. Ya. Nah, jadi tinggal selangkah lagi kita tunggu open mainnet ya. Waktu penentuan harga di bursa ya. Lalu teman-teman yang punya koin Pi ya itu bisa bernilai. Ya. Saya membaca ya, mengulas kembali histori daripada BTC, ETH dan BNB ya, Binance. Dimulai dengan harga kecil semua. Ya. Berulang-ulang kali saya jelaskan dari channel saya. BTC itu tahun 2009 ya kalau tidak salah. Itu ya masih bisa beli Indomie. Bahkan di Florida seorang pria membeli pizza dengan 10.000
BTC ya. Dan saya lihat ya rata-rata dari Florida ini ya banyak yang mining. Mungkin pada saat itu orang ini tidak percaya bahwa BTC akan bernilai sampai sekarang 500-600 juta per koin. Bayangkan 10.000 loh ya. Itu tahun 2009 ya, berarti sekarang waduh luar biasa ya. Nah itu contohnya yang lumayan spektakuler. Kemudian ETH dilepas dulu sekitar $1 ya, dari kecil, kemudian harga awal $1, sekarang main-main 35-36 juta ya. Nah yang kita juga sekarang yang Bang Dema tambang itu ICE itu nanti ketika sudah open mainnet akan masuk di ETH ya, dikonversi ke ETH. Jadi teman-teman yang mining di ICE Network ya teman-teman, video saya mereview juga itu ya, bisa menggunakan link di deskripsi video itu dan mulai nambang ya. Kita masuk ada 2 fase untuk QAC ya. QAC pertama itu untuk verifikasi wajah ya, dengan aneh-aneh lah diminta ya. Ada muka marah, senyum, ekspresi bahagia ya, tersenyum. Kemudian verifikasi kedua itu harus tertaut dengan X. Jadi teman-teman yang bergabung di ICE Network harus punya akun X ya. Ini sedikit saya jelaskan ya. Mungkin ada teman-teman yang menjalankan juga karena ini hampir sama. Saya nggak tahu apakah punya Elon Musk kenapa mesti menggunakan akun X ya. Akun X itu adalah alfabet yang disukai oleh Elon Musk ya, sahabat saya juga. Ya kita ngomong aja toh, nggak apa-apa. Kalau penyanyi kan kita ngomong gini panas ya, segala macam dilihat dari channel ini ya, kecewa lah apalah ya, nggak apa-apa ya, nggak ada masalah buat saya gitu. Oke, saya rasa itu teman-teman ya, beritanya semoga bermanfaat. Sekali lagi namanya juga usaha ya kan, usaha itu ya ada yang gagal ada yang berhasil. Saya ingat dulu ketika saya mining di FCC, sampai sekarang masih mining FCC, saya nggak pernah pikir itu akan jadi benar ya, ternyata terbukti sekarang masih bisa landing di Indodax ya. Saya mencari sekarang, saya senang ya di waktu-waktu luang saya ya, saya senang mencari-cari koin-koin yang memang ya koin apapun itu ya, pungut-pungut koin gratisan ya, siapa tahu bisa bernilai. Dan apakah berhenti hanya sampai BTC, ETH dan BNB? Nggak mungkin, akan ada inovasi terus menerus ke depan yang akan lebih spektakuler ketimbang itu. Tidak mungkin berhenti di 3 koin ini ya. Kalau dibilang pemimpin koin ya, pasti ada koin-koin yang lebih spektakuler. Seperti kita lihat sekarang Pi Network itu mendunia loh ya, mendunia. Kalau yang tidak tahu ya coba masuk di Twitter. Ketika aja Pi Network, Anda menemukan mereka yang berbelanja menggunakan koin Pi, artinya sudah bernilai ya. Dari para penyanyi-penyanyi yang tidak yakin dengan saya, ya Anda bisa tidak yakin, tetapi Anda juga tidak bisa menghalangi kami untuk mining ya. Oke, saya rasa itu saja yang saya sampaikan bagi teman-teman Pioneers. Nantikan video-video berikutnya dari Bang Dema ya. Saya tetap mining di Pi Network ya. Bayangkan loh, hanya 1 kali 24 jam itu tidak memakan waktu ya. Dan juga tidak harus menggunakan kuota pada saat mining, hanya pada saat klik doang ya. Jadi sangat tidak menguras energi, baterai juga tidak ya. Nah sekarang era digital, Web 3 itu semakin mudah. Kalau dulu zaman BTC harus punya perangkat yang bagus ya, tidak sembarang. Tapi kalau Anda punya pemikiran seperti itu, sekarang nggak kompatibel lagi dengan pemikiran-pemikiran seperti ya harus mining seperti BTC ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Sukses ya. Ini saya lagi buka ICE Network ini. Ini terkoneksi dengan ETH loh ya. Ya anggap saja kalau misalnya 1000 banding 1 ETH atau 1000 banding 0,5 atau setengahnya ETH ya, 1000 koin berbanding 0,5 ETH ya kan, berarti setengah, tidak cukup 1 kalau 1000. Kalau dikonversi ETH berapa? 36 juta dibagi 2 berapa? Berarti 36, 15, sekitar 18 juta. Seperempat ETH berarti 18 masih ada sekitar 9. Seperempatnya lagi, 1/8 berarti masih ada sekitar 4 lebih ya kan. Itu terkecil. Paling kecil lagi
wes masih ada, masih bisa ratusan ribu. Ya siapa yang kasih? Siapa mau tiba-tiba kasih kita 100.000 rupiah kan? Orang mikir loh. Ya. Oh ini ada saya apa namanya nih? Oh enggak, nantilah di lain waktu saya jelaskan. Sudah panjang. Oke teman-teman, itu saja ya. Semangat ya. Bagi teman-teman minta maaf. Teman-teman mungkin yang baru pertama kali hadir melihat channel saya. Kadang-kadang saya membahas juga para penyanyi itu yang ya, yang suka ganggu orang ya. Supaya mereka sadar ya. Jadi memberikan edukasi. Karena setiap kita punya pilihan ya. Anda suka berusaha konvensional ya, boleh, silahkan ya. Tapi Anda yang atau kami yang suka ya mencari-cari memanfaatkan hal-hal yang ada di era digital ya, itu pilihan kami juga ya. Oke, saya rasa itu. Tetap semangat. Salam bagi pioner semuanya.